belajar manajemen masjid. Nah, di antara cara meramaikan masjid yang dilakukan oleh Masjid Jogokarian, caranya bagaimana? Ya. Niku masjid niku awalnya sepi, tidak ada kegiatan, nggak ada orang jamaah dan seterusnya. Kemudian yang mendapatkan amanah namanya Ustadz Jazir, diamanahi mengelola masjid. Apa yang dilakukan oleh Ustadz Jazir pertama kali? Yang beliau lakukan itu adalah bikin surat undangan. Ya, looks bagus seperti undangan pernikahan. Kemudian undangan itu disebar ke seluruh tetangga lingkungan masjid. Isinya apa? Bapak Ibu, kami takmir Masjid Jogokarian mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama meramaikan masjid. Ya. Kegiatan di masjid sementara ini hanya untuk sholat berjamaah. Sholat zuhur, azan jam sekian, qomat jam sekian, selesai jam sekian. Sholat asar, azan jam sekian, qomat jam sekian, selesai jam sekian. Begitu. Disebar ke lingkungan masjid. Kemudian awal-awal gitu, itu ada absennya yang datang ke masjid itu. Ditulis namanya, kemudian dari RT berapa, nomor rumahnya berapa, dan seterusnya. Kemudian sama takmir dicek siapa yang datang dan siapa yang tidak datang. Kemudian yang tidak datang disilaturahimi oleh takmir. Ya, takmir datang. Pak, Bu, panjenengan dapat undangan dari masjid. Oh iya dapat, gitu ya. Terus kenapa panjenengan kok nggak datang? Ada masalah apa? Kan gitu ya. Subhanallah, ketika takmir masjid datang ya, mengunjungi orang-orang yang tidak hadir memenuhi undangan, ditemukan banyak fakta di lapangan. Fakta yang pertama diantaranya, ngapunten, saya sebetulnya pengen datang ke masjid tapi kami malu. Kenapa? Kami belum bisa sholat. Dicatat ya, sama takmirnya. Kemudian yang lain didatangi lagi ya. Kenapa jenengan kok datang? Ngapunten, saya sebetulnya mau datang, kami malu. Kenapa? Kami belum bisa baca Al-Quran. Dicatat lagi. Kemudian datang lagi, ada yang alasannya kami repot nyari makan, makanya tidak bisa datang ke masjid. Dicatat. Nah, berdasarkan data dan fakta di lapangan, takmir membuat program. Nah, programnya itu sesuai dengan realita di lapangan. Membuat pelatihan sholat, membuat pelatihan membaca Al-Quran untuk orang tua yang tidak dicampur dengan anak-anak, kan gitu ya. Kemudian semuanya diundang, ayo ada pelatihannya. Kemudian kalau ada yang alasan tidak punya sarung, tidak punya mukena, diberi oleh takmir. Nah, kalau yang tadi repot nyari makan, dibuatkan program apa? Mungkin panjenengan yang pernah ke sana melihat ada kotak amal isinya beras. Dan isinya beras. Berasnya itu dalam plastik keletan kecil, isinya 2 sendok. Jadi takmir membuat program, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah rutin jamaah di masjid ini, tolong setiap mau berangkat bawa beras 2 sendok saja, dimasukkan ke dalam plastik yang ada keletannya, seperti plastik obat nih. Saya tanya, Ustadz, kenapa cuma 2 sendok? Supaya orang miskin pun bisa melakukannya. Ya, kalau suruh bawanya 1 kilo, mungkin hanya yang kaya yang bisa melakukannya. Kalau cuma 2 sendok, semuanya bisa melakukannya. Tapi jangan salah kata takmirnya, kelihatannya sedikit cuma 2 sendok. 1 hari 5 kali masuk masjid, 10 sendok dibawa, itu 1 orang. Ya. Sementara jamaahnya berapa? Kan begitu ya. 1 bulan itu terkumpul berkilo-kilo beras. Lalu untuk apa beras itu? Dikembalikan kepada lingkungan yang tadi repot nyari makan. Kan begitu ya. Jadi yang miskin-miskin disantuni ya. Wah, itu luar biasa.